Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun wa qala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisab la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita harus sampai kepada ilmu yang namanya sibghah. Sibghah itu pewarnaan atau celupan. Pewarnaan atau celupan. Aku unjuk contoh kira-kira ini, manoya ini. Nah, ini ada inilah. Misalnya ini batang kan. Warnanya ini anggaplah putih. Ini warnanya putih. Di sini ada wadah cangkir yang isinya warnanya hijau. Ada sumbo warnanya hijau sini. Lama kamu tidak ngomong sumbo. Ini ada hijau warnanya. Maka yang putih ini celupkan ke sini. Warnanya jadi hijau. Paham ya? Ini namanya sibghah, celupan. Nah, di sebelah sini ada warna abang. Ini putih. Celupkan sini. Diangkat jadi warna abang, kira-kira itu. Nah, pewarnaan di dunia ini banyak. Ada komunis, warnanya abang. Ada Rasulullah mengatakan, kamu jangan pakai baju gamis yang warnanya ikatnya kuning. Itu Yahudi. Nah, kira-kira yang ikatnya ya, bukan baju kuning ya, ikat. Ada ikat sini, apa namanya? Jadi warna. Paham kira-kira? Banyaklah warna-warna lain itu. Ada warna pelangi, namanya LGBT. Paham ini? Nah, seluruh warna di dunia ini begitu banyaknya, tapi ada satu warna. Sibghatullah. Warnanya Allah. Celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Maka warna mana yang paling bagus selain warnanya Allah. Kemudian kalau orang terwarnai oleh Allah, simpulannya sih kok. Wa nahnu lahu 'abidun. Kamu akan menjadi hamba Allah. Jadi kalau kita diwarnai oleh Allah akan menjadi hamba Allah. Kalau diwarnai dengan gambar Soekarno-Hatta jadi hamba duit. Diwarnai godo-godo jadi hamba pempek. Ini. Pendek kata mah itu. Diwarnai dengan simbol-simbol jabatan jadi hamba jabatan. Perhatikan kalimat ini. Nah, yang dimaksud warna adalah kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Tolong camkan ini. Warna Allah cuman siko, yaitu kalimat tauhid. Kalau orang sudah diwarnai dengan kalimat tauhid, maka puaslah dia. Al-Quran mengatakan wala saufa yardo. Maka kelak kalian akan puas. Dalam ayat yang lain dikatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah redho kepada mereka dan mereka redho kepada Allah. Ini kenikmatan yang tidak pacak digambarkan. Suatu saat Nabi Musa sampai mengatakan, padahal Nabi Musa itu disebut gelarannya wa kallamallahu Musa taklima. Dan Musa adalah di antara Rasul yang Allah berkata-kata langsung tanpa malaikat. Tanpa malaikat. Tetap melalui hijab tapi berkata-kata langsung. Suatu saat Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni anzur ilaika. Ya Allah, mak mana aku pacak nyingok kamu. Tak pacak lantarani. Falamma tajalla lil jabal. Maka ketika Allah tajalli itu artinya ini kira-kira ini. Di dalam diri kita ini ada ruh yang ditiupkan oleh Allah. Tapi ruh itu kejingoan enggak kira-kira? Tapi ada enggak kira-kira? Ya kalau enggak katik berarti meninggal kan? Ada. Yang kejingoan apa ini? Badan. Tolong camkan. Ini pelajaran berharga ini. Badan ini tajalli namanya. Bahasa Inggrisnya casing.
Jadi kalau antum hanya bisa melihat yang tajalli, itu rendah. Maka lihat, di badan ini ada yang tinggi nian, ini ada yang tinggi. Yang nilainya tinggi nian, yang bukan zohir. Tapi itulah hakikatnya. Jadi di balik yang tampak semesta alam ini, sebenarnya disitulah ada Allah. Kira-kira itu. Dalam bahasa orang perguruan tinggi namanya causa prima. Oh, keren-keren istilah-istilah. Cuman banyak istilah akhirnya jadi bingung-bingung. Akhirnya tidak ada rumit. Nak sholat dipikir dulu. Tidak usah cek. Kapan sudah waktunya azan, sholat. Itu baik. Kusuk tak kusuk lain cerita. Pokoknya. Perhatikan kalimatnya. Jadi contoh nih misalnya. Suatu saat orang ateis datang. Orang ateis tak percaya Tuhan nih. Kami tidak percaya Tuhan. Oke, baik. Nanti. Kenapa kiai percaya Tuhan? Nanya sama kiai dia. Mak ini baik. Mak ini. Sini. Pas dekat terus tinjuk tahu ini. Kira-kira. Ini dipegangnya mak ini. Anggaplah dipegangnya ini handphone nih. Ini handphone. Iya. Kira-kira handphone ini jadi dewek atau ada yang jadi kenyo? Ada yang jadi kenyo. Nah, sekarang pertanyaan dibalik. Kira-kira kamu jadi dewek atau yang jadi kenyo? Nah, itu baik ini. Dijawabnya oleh dia. Ada yang jadi kenyo. Nah, yang jadi kenyo itulah Tuhan. Masih nanya lagi. Terus yang jadikan Tuhan siapa? Ini. Kalau masih ada yang jadikan Tuhan, maka yang paling awal itulah yang Tuhan nian. Perhatikan kalimatnya nih. Tidak pacak dibantah lagi, ulangi. Kalau masih ada yang nanya, ini ada, kalau kamu itu kamu ada yang jadikan. Ada, siapa nama yang jadikan kamu? Tuhan kan? Nah, Tuhan siapa yang jadikannya? Kalau masih ada yang jadikan Tuhan, berarti yang jadikan pertama kali itulah yang namanya senian-nian Tuhan. Selesai. Masih nak nanya lagi. Awalnya lagi lah, kan kamu lah sudah awalnya. Ya pokoknya kamu terserah nih. Makanya kalau kita berdebat itu jangan langsung ngomong Allah. Tapi Al-Quran mengatakan man rabbus samawati wal ardh. Pertanyaannya adalah Tuhan dulu kalimatnya. Baru nanti nama Tuhan itulah yang disebutkan sebagai Allah. Jangan masuk dulu. Yang menciptakan kamu adalah Allah. Itu dibantah pasti. Tapi kalau diomong, kamu kira-kira ada di dunia ini karena siapa? Emak sama bapak. Tanya lagi, emak bapak kamu? Nenek lagi. Nah sekarang yang paling awal, nenek kamu yang paling awal sana. Siapa yang adokannya? Ado pasti. Nah itulah Tuhan. Nah, itu kan mudah jadi logika itu. Nah hari ini kita akan belajar sibgoh tadi, celupan itu. Dalam hal ini saya akan kasih contoh masalah kesehatan. Nah ini karena yang relevan nih untuk kita masalah kesehatan. Nih perhatikan kalimatnya. Sehat itu sudah berkali-kali saya ulangi, artinya tidak sakit. Udah situ ya. Jadi kamu jangan rumit-rumit nih. Kamu tuh galak berpikir rumit. Sehat adalah kondisi bla 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 bla, pusing kamu nih. Menurut siapa? Menurut dokter ini dalam buku ini. Kayak ditanya, dokter itu mana? Lah mati. Berarti kan kalimatnya oke. Sehat berarti tidak sakit. Nah, sekarang kita belajar sakit. Oke, kita belajar sakit. Sakit ada 3. Pertama, sakit badan. Disebut di Al-Quran kisah tentang Nabi Ayub. Di surat nomor 21 ayat 83. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Clear. Nabi Ayub sakitnya sakit badan. Oke. Ini yang dimaksud sakit. Jadi ulangi tadi, sehat adalah tidak sakit. Kalau ada sakit badan berarti dia tidak sehat. Ini sakit. 1. Yang kedua, di surat Hud, surat nomor 11 ayat 78. Ada wong yang sakit ini pikiran.
Ini sakit pikiran nih. Sakit pikiran itu disebut oleh Al-Quran, alaisa minkum rajulur rasyid. Adakah di antara kalian yang masih waras? Jadi yang sakit pikiran artinya tidak waras. Perhatikan, tidak waras. Itu. Jadi kalau banyak wong yang tidak waras berarti dia sakit pikiran. Di dalam ayat itu, ayat 77 sampai 82 itu bercerita tentang Nabi Lut kedatangan beberapa pemuda ganteng. Pemuda ganteng, gantengnya. Sampai Nabi Lut mengatakan, aku susah kedatangan tamu ini. Ya, karena di tempat di kotanya Nabi Lut namanya kota Sadum, bahasa orang sekarang Sodom ini, itu sedang merebak penyakit ini. Pikiran tadi. Ya, tidak waras. Maka kemudian ya, Nabi Lut pesan sama keluarganya, sama istri dan anak-anaknya. Wahai istri dan anak-anakku, jangan njuk kabar bahwa kita ada tamu lanang ganteng-ganteng ini. Karena Nabi Lut sudah tahu tentang kaumnya. Nah, disinilah ibu-ibu contoh jelek yang disebut di Al-Quran di surat At-Tahrim. Ya. Kana tahta abadaini min ibadina fakhanatahuma. Ada dua perempuan yang merupakan istri Nabi. Fakhanatahuma, tapi berkhianat sama suaminya dan berakhir dengan tenggelam. Satu tenggelam di banyu, satu tenggelam di tanah. Yang tenggelam di tanah ini istrinya Nabi Lut. Jadi tadi Nabi Lut pesan apa? Jangan dibocorkan ada tamu ganteng-ganteng di rumah kita. Nah, akhirnya yang bocorkan, yang memforward pakai grup WA. Ini deh ada. Bininya Nabi Lut. Cek, di rumah kami ada lanang ganteng-ganteng, cek. Datang wong ke situ. Nah, itu nak berbuat jahat sama ini tadi. Nabi Lut sampai mengatakan ruknin syadid. Andaikan saya punya kekuatan, saya akan tolak ini. Tapi Nabi Lut tidak ada kekuatan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Nabi Lut mengatakan, adakah di antara kalian yang masih waras? Tadi. Karena tidak waras kalau. Dan singkat cerita, kemudian ya terjadi, anggaplah ultimatum ini. Siapa nih tetangga-tetangganya ini tadi ultimatum. Kalau tidak diserahkan lanang-lanang ini, jingoklah kaki ini. Maka ditunggu. Kata yang tamu-tamu tadi, jangan takut. Kami ini bukan manusia, kami ini malaikat. Kami justru datang ke sini nunjuk kabar bahwa subuh besok azab datang. Jadi karena itu ada di Al-Quran disebutkan, kamu dan keluargamu pergilah dari kampung ini, jangan nengok ke belakang. Karena kenapa jangan nengok ke belakang? Boleh jadi langsung sudah begitu lewat langsung diunjuk azab belakang sana. Jangan nengok ke belakang. Pergilah. Maka pergilah Nabi Lut bersama istri dan anaknya berjalan. Ya. Tetapi bininya tadi terpikir kawan-kawannya tadi kan. Nengok ke belakang bininya, ada disebut di Al-Quran. Nengok ke belakang sambil kemudian akhirnya bininya berhenti nak nyingok apa yang terjadi. Nabi Lut terus berjalan kan, tidak nengok lagi ke belakang. Nabi Lut dan anak-anaknya selamat, bininya ketinggalan di sana. Itulah kena azab juga. Nah, ini penyakit kedua, penyakit pikiran. Jadi ada yang nanya sama aku, Prof, LGBT itu nular apa tidak? LGBT itu penyakit pikiran. Kapan pikiran kamu dikuasai oleh pemikiran mereka, berarti ya selesai. Bukan ketularan namanya itu, kamu ditaklukkan. Ini kira-kira itu. Subhanallah, Masya Allah. Hadanahullah. Jadi ini satu. Nah, yang kedua. Yang ketiga, ada penyakit hati. Penyakit hati. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun
fazadahumullahu marada. Ini berkaitan dengan penyakit hati. Apa penyakit hati? Tolong camkan ini. Ini berat kita. Penyakit hati sumbernya dalam tafsir itu dikatakan fi qulubihim maradun. Yang disebut maradun penyakit hati di situ adalah ragu-ragu. Jadi ragu-ragu dalam bahasa kita, bahasa daerah top ini, agak igi, itu penyakit hati. Masjid idak, masjid idak, masjid idak, idak. Ini. Kalau cuman ragu masjid idak masih biasa. Atau cuman ragu, ya, nak makan apa biasa baik. Tapi ini ragu kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu kisahnya di situ. Yaitu orang-orang munafik meragukan Rasulullah Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya. Dalam bahasa mudahnya adalah tidak beriman. Ya, tidak beriman. Ini kelompok orang munafik. Dan ciri khasnya mereka adalah dari penyakit ragu ini utamanya adalah dengki. Muncul dengki. Dulu sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka adalah orang-orang tokoh di kampung itu, di Madinah. Di Yasrib itu tokoh. Salah satu tokohnya adalah ya, Abdullah bin Salul. Ini itu tokoh munafik yang ngetop di Madinah. Sebelum Nabi Muhammad datang ke situ, dia jadi kepala sukunya, wak gengnya di situ. Nabi Muhammad di situ datang ke situ kalah pamor. Kalah pamor. Karena kaum yang terbesar di situ orang-orang Ansor yang namanya suku Aus dan Khazraj itu semuanya berbaiat kepada Rasul. Jadi pemimpin ini tadi akhirnya melok-meloklah berbaiat kepada Rasul, ecak-ecak masuk Islam. Padahal mereka tidak masuk Islam. Di hati mereka penuh kedengkian. Nah ini contoh penyakit hati. Jadi ulangi, sudah kita belajar 3 ikut tadi. Mari kita lihat secara tauhid. Oke. Jadi penyakit tadi ada penyakit badan, ada penyakit pikiran, ada penyakit hati. Oke. Lantas, ya, ngapo penyakit ini terjadi? Ngapo penyakit ini terjadi? Penyakit terjadi itu atas dasar mekanisme, perhatikan kalimat saya pelan-pelan, mekanisme yang namanya sunnatullah. Sunnatullah. Bahasa Inggrisnya law of nature. Bahasa Indonesianya hukum alam. Allah sudah menetapkan sunnatullahnya. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, tabdila. Dan Allah sudah menetapkan sunnahnya ini tidak akan berubah, tidak akan diganti. Contoh, apa sunnatullah itu? Contoh, sunnatullah salah satunya namanya fitrah. Pernah dengar fitrah? Kemarin lebaran kita zakat fitrah. Berarti menzakati sunnatullah yang namanya fitrah. Apa yang namanya fitrah? Kamu tahu galo-galo. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Jadi anak wong kafir itu tidak kafir. Anak bandit bukan bandit. Anak kiai ya bukan kiai juga. Jadi cuman dia fitrah adalah bahwa dia adalah hamba Allah yang tergantung fa'abawaihi, kata Rasulullah. Tergantung orang tuanya, kedua orang tuanya. Nak ngawak kemana? Ada yang digawaknya ke gereja, dibaptis. Ada yang digawaknya ke kiai, ditahnik. Dinjuk apa? Kurma nih. Kiai itu ngunyah kurma, mbek kurmanya taruh di langit-langit si bayi ini tadi. Bayi ini sudah diazan, itu namanya tahnik. Yang paling bagus, bapak-bapak ini kan banyak yang sepuh-sepuh. Yang paling bagus tuh cucung kamu. Kalau kamu ada lahir cucung, itu kamu kunyah kurma. Tapi ingat-ingat, jangan habis ngerokok kunyah kurma. Ini. Kayak rasa rokok. Nih, kamu bersih-bersih, kamu kunyah kurma. Nih, kemudian bukan dilepeh ya, kurma yang sudah halus itu tadi, oleskan ke tangan kita, masukkan ke langit-langitnya bayi itu.
Pakai bayu itu ngecup. Ada dua fungsinya. Itu Rasul ngajarkan. Fungsi yang pertama secara medis menguatkan rongga mulut, menguatkan rongga mulut. Subhanallah. Itu fungsi medis. Fungsi yang kedua yang bukan medis adalah memfasihkan mulut ini. Fasih dia. Maka yang ngunyah ini bagusnya adalah yai yang galak datang ke Masjid Nur Huda. Kalau yainya tidak pernah datang ke masjid, sebaiknya yai dari pihak besan. Nian ini yang rajin ke masjid. Nian. Karena harus dari mulut orang yang soleh. Kira-kira itu. Makanya biasanya kalau ada adat itu di mana itu biasanya karena wong tuanya ngerasa masih kurang, yainya rasa kurang, maka dinjuknya ke kiai. Kiai itu yang ngunyah terus dinjukkan ke budak ini. Itu fitrah. Jadi ulangi. Jadi penyakit itu terjadi kalau fitrah tadi tidak dijago. Itu contoh itu sunatullahnya itu. Sunatullahnya fitrah itu harus dijago. Contoh fitrah yang lain lagi. Ngantuk itu fitrah. Ada tidak pacak wong buang ngantuk? Tidak baca, tetap nak ngantuk itulah kamu. Ya, maka fitrahnya tidur. Jadi siapa ngantuk tapi malah minum kopi dan begadang itu sakit. Ini namanya ini. Itu penjelasan tentang sakit tadi. Fitrah lagi, contoh lagi fitrah. Jelas banget di surat Yasin ayat 12. Ayat 12 atau ayat berapa? Bukan ayat 12, ayat berapa? 20-an itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Oke. Maha suci Allah yang menjadikan semuanya berpasangan. Jadi wong lanang seneng sama betino, wong betino itu fitrah. Nak disalurkan, bukan nak dicegah. Bukan nak dicegah. Ya, jadi ada seorang, ini kisah di Pelaju sinilah, murid ngaji aku, bapak-bapak ini, bapak-bapak lah tua. Dia ngomong sama aku, Prof, kemarin anak aku datang, anak aku semester 1. Ngapa ini? Dia ngomong, Abah, aku nak nikah. Jadi terkejutlah aku ini punya duit. Tapi nak untuk nanam sawit. Jadi anakku nak minta. Terus ku tanya, nikah sama siapa nak? Kawan sekelas. Ya, kawan dia seangkatan itu. Apa ada kejadian nak? Tidak kati. Cuman aku senang bayar nak nikah tuh lah. Kira-kira itu kata anaknya ini. Nah, jadi mak mana Prof? Uji aku, nikahkan. Apa dia masalahnya? Masalahnya ngomong minggu depan pulang. Ya sudah, nikahkan. Jadi ketika anak kita senang, lanang senang sama betina, ya sudah senang baik nikahkan. Selesai kira itu baik kira-kira. Ada hikmahnya pasti. Allah akan memberikan hikmah. Rupanya benar. Setelah menikah itu, dia kuliahnya lancar dan kemudian dia gantikan wong tuanya dalam pekerjaan orang tuanya itu. Subhanallah, lebih maju dipegang anaknya itu. Karena barokah Allah tidak tahu ditaruh di mana kira-kira itu. Kalau kita kan tidak nih. Bah, aku nak nikah bah, masih kecil. Tadi ini kuliah lagi belum selesai. Kadang-kadang sudah kuliah selesai, baru begawai. Abah ini belum nyicip kan ini. Apa duit kamu? Ya Allah. Jadi tolong camkan, itu fitrah, jangan dilanggar. Subhanallah. Dan fitrah yang lainnya banyak lagi yang lainnya. Subhanallah. Jadi ulangi. Penyakit terjadi ketika kita melanggar sunatullah. Kalau kita ikut sunatullah tidak akan sakit. Oke. Ada pertanyaan. Rasulullah itu kena racun. Rasulullah kena sihir. Itu juga melanggar sunatullah. Tapi bukan Rasul yang melanggarnya. Orang lah. Rasul suatu saat kena sihir. Sampai demam. Akhirnya datang 2 malaikat, sikok di pucuk palak Nabi ini, sikok di kakinya. Kemudian malaikat ini nunjuk tahu, ini Rasulullah ini disihir, diteluh, santet. Nah,
disantet oleh Yahudi. Santetnya dalam bentuk iketan. Jadi ada apa namanya tali itu diikat nih, dikebet. Tali itu ditaruh di sumur. Di dalam sumur itu ada batu, di bawah batu itulah taruh. Jadi ini bayangkan ini. Nah dari situlah kemudian Rasul ngajari kita. Nah akhirnya Rasul manggil sahabat, tolong embek dari njuk tahu malaikat tadi, tolong embek ada tali di sumur ini di bawah batunya itu ada. Pak kapan dijingok sumurnya itu warnanya abang, bukan cak banyu, warnanya abang. Nih, kemudian akhirnya sumur itu dikuras, kejingokan batu tadi, di embek batu ada tali tadi diikat. Dan kemudian Rasul bacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau tidak salah ikatannya simpulnya ada 12. Maka di sikok-sikok lepas simpul itu ketika dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu salah satu bagaimana Rasul ngajari kalau ada wong main sihir. Yang kedua, Rasul dijamu daging. Rupanya daging itu dimasuki racun. Ini kan fisik berarti ya. Kalau tadi kan sihir ya. Ini fisik. Akhirnya kira-kira 2 tahun kemudian itulah yang kemudian berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Suatu saat Rasul akhirnya demam dan kemudian demam tinggi dan Rasul mengatakan ini racun yang ditaruh oleh Yahudi lagi ini kan. Jadi nyingok mak ini orang yang ahli sihir itu levelnya level cak Yahudi, bukan wong lolo-lolo. Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 102 mengatakan wattaba'u ma tatlul syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin al-kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Dan mereka mengikuti orang-orang kafir yang melakukan sihir di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah keturunan Nabi Daud, masih keturunan Bani Israel. Jadi memang pelaku sihir itu mereka itu. Yang kita ini cuman kawi-kawinya baik kalau ada yang sihir ini. Jadi ingat, sunatullahnya mugolah nak kiai bisa kena santet, bisa kena racun. Nabi baik kena racun, kena santet. Itu sunatullahnya mak itu. Nah tinggal mak mano kita sekarang solusi. Nah terakhir solusinya adalah ada diungkapkan oleh Nabi Ayub. Ayat yang ke-84 dari surat yang aku bacakan tadi surat 21 surat Al-Anbiya. Ya, itu akhirnya Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tolong camkan. Balik ke kalimat tauhid. Nih. Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. 1. Buat pernyataan. Ya Allah, aku sakit. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang di antara yang paling penyayang. Jadi 1 ini. Jadi maksudnya menyatakan bahwa nak sakit badan, sakit pikiran, sakit mana nih? Sakit hati itu galo-galo itu adalah ujian dari Allah. Kemudian yang kedua di surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 80. Nabi Ibrahim menyatakan, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit yang menyembuhkan adalah Allah. Maka Allah menitipkan 2 obat. 2 obat sebagai standar. Tolong camkan ini pelan-pelan nih. Inilah obat standar. Jadi kita galau-galau ini jangan galak ngomong. Ini kedokteran Nabi, ini bukan kedokteran Nabi, bukan itu pembicaraannya. Nabi bukan dokter. Nih, jangan salah nih. Yang tepat itu 2 ini isyaratnya. 1. Isyarat yang pertama ada di surat nomor 16, yaitu surat An-Nahl. Jadi yang dimaksud obat
adalah madu. Madu adalah syifaun, ya, syifaun linnas, obat. Kata-katanya pakai kata-kata syifaun, bukan syifau. Kalau syifau artinya segala obat, segala obat. Kalau syifaun ini terbatas, berarti untuk yang berwujud, yaitu fisik. Jadi kalau kita sakit fisik, maka obatnya adalah madu. Tolong camkan nih pelan-pelan. Atau yang setara turunannya sejenis dengan madu. Tolong camkan ini. Madu itu dibuat dengan cara yang canggih. Tolong camkan ini. Aku nak ngomongkan ini bahasa ilmiah nih. Madu itu dibuat dari mana? Dari saripati bunga, benar? Dimbeknya ngurusak dak? Waktu lebah itu ngembek saripati itu bunganya mati dak? Bahkan dia mencoloknya itu pelan-pelan. Ibarat helikopter itu mendaratnya tidak perlu pakai tapaan. Jadi, dan itu ada manfaat. Gara-gara dicut mak itu kan dia pindah ke tempat lain jadi kawin. Itu apa namanya? Bunga ini tadi. Jadi kawin ini. Oke. Jadi akhirnya berbuah. Jadi dia membantu penyerbukan itu. Lebah ini bantu penyerbukan. Sebaliknya lebah tadi dapat saripati ini, dibuatlah, diproses di perutnya dia itu jadi madu atas izin Allah. Habis itu ditempelkannya di sarangnya itu. Teko sarangnya itu ya namanya royal jelly, sarangnya baik. Kalau yang itunya honey, madu. Ya, royal jelly itu sarangnya. Dan itu sarangnya pun itu obat. Subhanallah. Nah, namanya bahasa ilmiah, bahasa farmasi. Kalau kamu ada yang ngomong farmasi, kalau kamu masih kurang yakin, tanyalah ke farmasi para pasar induk itu, BPOM itu. Ada istilah namanya GMP, Good Manufacture Production. Jadi atau cara memproduksi obat yang terbaik. Itu ditandatangani oleh BP POM. Salah satunya yang sudah dapat sertifikat itu Dexamedica. Aku pernah nyingok karena waktu penyerahannya aku tahu. Yaitu produksi herbal dia di approval oleh BP POM. Itu direktur Dexamedica sini adalah Muslim ya. Dulunya bukan Muslim terus masuk Islam. Ini, subhanallah. Taatnya namanya. Jadi kehalalan segala macam bagus ya proses. Nah itu BP POM, termasuk BP POM MUI yang mengatakan itu good. Jadi kalau nak minum obat harus obat yang sesuai dengan standar madu tadi. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak tunjuk contoh nih, contoh nyata ya. Kalau bapak-bapak ada yang membutuhkan pengencer darah, aku tidak sebut merek ya, bagi aku kena pasal masalah merek nih. Pengencer darah itu yang beredar itu di tangan dokter itu ada dua. Sikok yang dari babi, sikok yang dari sapi. Ya kamu nak nanya-nanya dulu. Deh. Makanya kamu milih dokter juga milih rumah sakit harus bagus. Ya, ini bukan promosi. Kalau pacak milih dokter yang wong masjid, yang dokter itu galak ke masjid. Jadi dia mengindahkan masalah halal haram. Saya waktu memimpin rumah sakit Pusri dulu ada salah satu dokter bagus waktu itu. Dokter penyakit dalam dia ngomong sama aku, Prof, tolong diganti obat ini. Ngapa? Obat ini dari babi, pengencer darah dari babi. Yang ini dari sapi. Akhirnya aku panggil farmasi, bosnya ketua farmasi aku panggil sini. Obat ini regonya berapa? Sekian. Obatnya regonya berapa? Sekian. Oke. Kalau mak itu mulai besok kamu stop distribusi obat ini dan obat ini ganti dengan obat yang halal ini tadi. Oke, karena itu. Jadi ini standar madu tadi. Jadi jangan laju-laju gitu nih. Kalau lado gantinya, kalau tidak kate apa boleh buat. Pecah kemarin itu kan kita ini galak bantah. Mahkamah Agung memutuskan bahwa vaksin COVID harus halal.
Tapi pemerintah melawan. Untuk jamaah haji sekalipun masih disuntikkan vaksin haram. Jadi sebenarnya kita ini nak ngapo? Nak milih apa? Itu namanya sakit pikiran itu. Ini saya nggak ngomong sembarangan karena pada waktu itu terus kata petugasnya ngomong ini. Petugasnya itu sama dengan pembicaraan kalau di Al-Quran itu, kenapa kamu nyembah patung? Dulu bapak kami nyembah patung. Nah, kalau petugas ngomong ini, sudah ini hanya tugas kami hanya menjalankan tugas. Yang ada vaksin cuman ini baik. Ini aku udah ngomong sembarangan, sudah ada buktinya. Salah satunya anak aku berkaitan sama itu. Suatu saat anak aku nak balik ke Palembang ini nak suntik vaksin di daerah di Jogja sana, nak suntik vaksin. Terus anak aku sudah tunjuk tahu, nak kalau kamu suntik vaksinnya yang ini, jangan yang ini. Oke. Datang ke situ, anak aku langsung ngomong, aku nak suntik vaksin yang ini atau yang ini. Nah, kemudian nomor 1, nomor 2 anggaplah gitu. Kata petugasnya, yang nomor 1 tidak bisa, hanya diperuntukkan apabila kamu dulu disuntik juga dengan nomor 1. Dulu kamu disuntik nomor berapa? Nomor 5. Oke, tidak baca 5 melompat ke 1. Yang nomor 2, aku nak suntik nomor 2 kamu itu. Yang nomor 2 sekarang diperuntukkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kalau kamu nak suntik yang nomor 3. Kata anak aku, yang nomor 3 itu haram. Kami hanya menjalankan tugas. Nama itulah jawabannya. Hati-hati. Jadi sudahlah kita ini. Itu jadi kalau nak berobat, nak apa segala macam tadi ulangi, berobat itu juga sesuai petunjuk Allah. Itu obat fisik. Yang sekarang obat pikiran dan hati. Itu di Al-Qur'an dikatakan sangat jelas di surat 10, surat 17 bahwa Al-Qur'an adalah syifa, penyembuh. Jadi kalau kamu nak ngobati sakit apa tadi? Sakit hati tadi termasuk sihir diobati dengan Al-Quran. Sakit pikiran diobati dengan Al-Quran. Contoh, sakit pikiran. Mak mano pacak diobati dengan Al-Quran. Meloi apa kata Al-Quran. Ini senianan ini. Nih, saya kasih contoh. Misalnya kamu sebutkan baik tadi, sebutkan baik. Apa kira-kira? Al-Quran itu menyebutkan jelas gamblang nih bahwa suatu saat kita galo-galo akan mati, benar? Dan mati akan disolatkan, benar? Ada sebutannya di Al-Quran, ada. Mau menyolatkan wong mati itu ada. Ada tak di Al-Quran disebutkan tentang kuburan? Ada. Oke. Sekarang pertanyaan aku, kalau wong LGBT, nah ini sakit pikiran tadi, sadar dia, waktu mati kage nak disolatkan cara lanang atau cara betina? Nah coba kalau ingat itu sembuh dia pasti. Ngapolah, naudzubillah. Ngapolah, misalnya nih mamang ini ya, aku cerita mamang ini bukan gitu nih. Mamang ini ngomong, ngapolah aku ini LGBT, kage kalau aku mati mak mano. Karena kalau lanang disolatkan imam sejajar dado, benar? Atau sejajar kepala. Kalau betino, imam sejajar pinggul. Sekarang pertanyaannya, lah kalau LGBT ini tadi kakek meninggal, nak disolatkan mana gitu? Kalau aku jadi imam, aku tidak galak aku. Prop imam, oke? Loh, prop kok nyolatkannya di mana? Kok nyolatkannya di sejajar dado? Ini kan betino, Prof. Nah, itu uji dia. Aneh. Waktu masih hidup kemarin kan? Masih hidup ya. Namo dia dibuat cak nama-nama betino kan? Tidak bisa. Contoh di Al-Quran sudah sangat jelas dan dalam ilmu kedokteran juga jelas. Laki-laki itu pasti berkromosom XY, perempuan pasti berkromosom XX. Walaupun badan laki-laki itu diubah jadi badan perempuan, tetap di dalam darahnya adalah XY. Dan kalau XY tetap harus disolatkan cara lanang. Jadi ulangi,
penyembuh dari sakit pikiran dan hati adalah Al-Quran. Penyembuh sakit badan adalah madu atau yang sejenisnya. Dari keseluruhan itu hanya wasilah. Utamanya, pokoknya yang menyembuhkan adalah Allah atas dasar petunjuknya tadi. Allah sudah ngasih petunjuk obatnya ini. Maka Nabi Ayub tadi menyerahkannya kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang ya Allah. Maka kita diajarkan oleh Nabi isfi. Kalau kita mendoakan orang lain, isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka. Ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuhkan dari sisimu. Ya, perantaraannya ya apapun. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar tentang tadi sibghah, pewarnaan diwarnai dengan tauhid. Dalam hal ini kita belajar tentang sakit dan sehat tadi. Sehat artinya tidak sakit. Sakit ada 3 macam tadi. Sakit disebabkan melanggar sunatullah, dan berobat itu dengan cara tadi fisiknya adalah madu dan sejenisnya. Kalau sakit pikiran dan hati adalah Al-Quran, dan kemudian serahkan kepada Allah. Kalau nak sembuh pasti disembuhkan Allah. Kalau nak wafat pasti akan diwafatkan oleh Allah. Dan dalam dalil itu, dalam hadis dikatakan kalau orang sakit ternyata disembuhkan oleh Allah, berarti sembuh itu menjadi hal yang baik untuknya. Dia akan jadi bagus setelah sembuh itu. Kalau dia diwafatkan berarti kematiannya adalah kematian yang terbaik untuk dia. Dan dia akan bahagia di alam kuburnya. Jadi selesai kan urusannya, katik lagi ribut-ribut. Ini kan kita ini makso sembuh, tapi waktu sembuh ya mohon maaf ya, kadang jadi beban keluarganya plus jadi kekacauan terus. Banyak kan wong jahat yang sampai mak ini masih hidup dan sakit-sakitan, tapi masih juga nak nyetuk ini, nak ngebuk masih. Aduh ini banyak deh. Sudah sakit-sakitan tapi saya nak ngebuk-ngebuk tu lah. Gara-gara ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sedikit waktu, tafadhol. Kalau ada yang nak ditanyakan sebelum syuruk ini. Ya. Laju. Untuk hukum itu kalau menjelaskan adalah hari Jumat. Sementara banyak pendapat yang menyatakan bahwa ada yang menyatakan kalau puasa Arafah hari Jumat, ada yang menyatakan hari Sabtu berdasarkan pemerintah. Berdasarkan Pak Ustaz, kira-kira yang mana Pak Ustaz yang sebenarnya Pak Ustaz? Apakah hari Jumat atau hari Sabtu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ku jawab pakai ilmu sibghah tadi, tauhid ya. Tolong camkan. Idul Fitri itu didasarkan pada munculnya hilal. Artinya 1 Syawal. Ulangi, 1 Syawal. Maka Rasul ngasih patokan. Kalau kamu hari itu puasa dan kaget jam 4, jam 5 sore itu muncul hilal, berarti besok kamu lebaran. Idul Fitri. Tolong camkan ini beda nih. Oke. Kalau tidak muncul hilal atau tidak pacak nyingok hilal, maka genapkan puasa kamu menjadi 30 hari. Jadi cetonian ya. Tolong ini kecaknya ringan tapi tidak. Genapkan 30 hari, maka kemudian sudah ceto. Habis itu tidak usah nak nyingok hilal lagi. Berarti langsung lusanya adalah lebaran. Itu Idul Fitri. Nah, adapun Idul Adha, nama lainnya adalah hari nahar. Hari nahar adalah hari setelah melempar jumroh Aqobah. Kapan melempar jumroh Aqobah? Pada waktu hari tanggal 8 Zulhijjah, Rasul pergi ke Mina, namanya Tarwiyah, hari Tarwiyah. Rasul nginep di Mina sampai subuh. Rasul sholat subuh di Mina. Kemudian berarti subuh besoknya tanggal berapa itu? 9. Habis sholat subuh Rasul berjalan ke Arafah.
Ya, kira-kira nyampe sebelum zuhur di sana. Zuhur, sholat zuhur di situ Rasul mulailah ritual namanya wukuf. Dalam hadis dikatakan al-hajju Arafah. Rukun haji adalah wukuf di Arafah. Perhatikan kalimat aku ini. Wukuflah Rasul sampai matahari terbenam. Kemudian Rasul bertolak pergi ke Masy'aril Haram. Muzdalifah nama lainnya. Malam itu Rasul nginep lagi di Muzdalifah, mabit. Sampailah subuh. Sholat subuh. Kemudian Rasul habis sholat subuh berjalanlah bergeser dari Muzdalifah tidak jauh lagi ke Mina. Balik lagi ke Mina tadi. Ada tenda sudah nih. Perhatikan kalimat ini. Sampai situ Rasul kira-kira jam-jam 7 Rasul pergi ke Jamarat. Di daerah Mina tuh. Jamarat ada 3. Ula, Wusta, Aqobah. Maka Rasul hanya membawa 7 batu. Ula lewat, Wusta lewat, Aqobah Rasul berhenti. Bismillah ya Allahu Akbar. Melempar 7 batu. Oke. Kemudian Rasul menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa. Sampai di situ kemudian Rasul balik ke tadi tenda tadi cukur gundul. Aku ditanya ngapa gundul Prof? Aku ngantar jamaah Petro soalnya ini. Jamaah Petro yang haji aku yang gundul ya dilang ini. Ini ada disebut Al-Quran muhallikin. Maka itulah disebut tahallul awal. Oke. Tahallul awal itu tanggal 10. Perhatikan kalimatnya. Jadi kalau Idul Fitri tadi adalah melihat hilal, maka Idul Adha yang tanggal 10 hari nahar habis ngelempar apa? Jamarat Jumroh Aqobah tadi itu di tempat kita lebaran. Perhatikan di tempat kita lebaran. Jadi khusus untuk lebaran haji itu ditentukan oleh peristiwa aktivitas yang namanya wukuf. Jadi kalau nak pakai dalil sikok baik. Kapan wukuf di Arafah untuk kaki ini? Kita jingok baik. Kapan wukufnya? Tak ada wukuf itu tidak diumumkan sehari sebelumnya. Tiba-tiba nih hari ini wukuf, tak mungkin, cek. Karena ada tanggal 8 tadi. Ingat ada hari tarwiyah. Tarwiyahnya pasti sudah diumumkan. Kita tarwiyah misalnya Kemis, kita tarwiyah Jumat itu sudah diumumkan itu. Pasti ini. Ya kita sudah kalau pernah pergi haji itu biasanya kalau sebelum haji, sebelum hari tarwiyah itu di Mekah itu terbiasa mengadakan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Itu clear itu. Jadi misalnya saya ingat waktu itu pergi haji dulu wukufnya tarwiyahnya hari Ahad. Ya, hari Ahad. Maka hari Kemis itu di Masjidil Haram diumumkan. Ghadan nahnu sholatul istisqa. Kata imamnya itu kan. Besok Kemis kita sholat istisqa. Ada jamaah tuh nanya, Prof, apa Prof? Lebaran tuh. Tidak, nah istisqa besok. Besok istisqa. Hari Kemis istisqa, kemudian hari Ahadnya tarwiyah. Harapannya adalah biasanya kalau di sana manjur langsung hujan itu. Jadi sekarang tidak usah ribut-ribut, kita mau itu. Nah sekarang bahasa dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia Raya ini kan lah diumumkan itu ya, bahkan sampai di Kemenak itu diumumkan penjelasannya kenapa kita Lebaran hari Minggu. Perhatikan kalimatnya Lebaran. Dia tidak ngomong kenapa kita wukufnya hari apa? Tidak ada ngomong wukuf. Kamu tinggal patokan wukuf kan, bukan patokan Lebaran. Soal Lebaran. Bahasa Palembangnya ngeci ibala. Bahasa mudanya cincai. Nah, ini. Kalau kamu sebenarnya tidak perlu nak bingsal karena kamu bukan misalnya banyak di antara kamu kan cuma siko atau dua yang jadi imam. Yang bingsal kan aku kan imam sama khotib. Ada itu pertanyaan ini. Oke. Jadi cincainya kenapa? Karena untuk Idul Adha tanggal 11, 12, 13
masih termasuk hari yang dilarang berpuasa. Hari yang dilarang berpuasa nama lainnya hari raya. Ulangi, nama harinya riayo. Mudah kan dari ini? Jadi kalau mak itu kaget misalnya ini aku jawab praktisnya. Misalnya wukuf kaget diumumkan Jumat ini, kan kita ini. Wukuf diumumkan Jumat, maka aku puasa Jumat. Oke. Sedangkan aku jadi imam sholat hari Minggu, maka Sabtu aku tidak ngapo-ngapo. Itu baik ini. Juga tidak puasa juga. Nah, itu baik sudah. Dem itu baik ngeci balak. Jangan balak ini dibesak-besakkan. Kalau besak dari balak 6 jadi balak 12. Malah mohon maaf ini ada di suatu tempat. Kemarin nanya sama aku, Prof, kata Pak RT kita lebaran hari Minggu, jangan dibantah. Jadi kami ini tidak setuju, Prof. Akhirnya kami berencana nak mengkudeta Pak RT. Inilah panjang pula ceritanya. Kamu ngapo tak milih yang mudah-mudah baik? Santai baik. Kalau Idul Fitri tak pacak ditawar. Idul Fitri tak pacak ditawar. Jadi contoh, begitu sudah puasa 30 hari, besok harus lebaran. Tak kacik tawan. Tapi kalau ini Idul Adha, gampang cek. Wukuf hari Jumat. Tak apa-apa kita puasa hari Jumat. Tahu-tahu Sabtu besok tak lebaran. Tak apa-apa. Masih ada 11, 12, 13. Kira-kira mak itu namanya. Ya itu ya. Tak usah nak ribut-ribut itu. Nanti. Mian. Habis. Mau masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama menyambung apa yang tadi sampaikan rekan kita Bapak Haji Maliki masalah Idul Adha. Berarti yang benar itu kita harus puasa hari Arafah, hari apa? Puasa Arafah. Yang kedua, sebagaimana kita sering mendengar ustaz-ustaz berkata bahwasanya pada hari kiamat nanti yang pertama dihisab ialah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila sholatnya buruk, maka buruklah amalnya. Pertanyaannya, apa definisi sholat yang buruk itu? Kemudian amalan-amalan apa yang bisa menutup sholat yang buruk itu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang pertama kaget soal masalah wukufnya tanggal berapa, mau nggak mau ini kita mengikut keputusan yang ada di Saudi. Karena bagaimanapun juga di Al-Quran itu ilal baitil atiq walillahi ala nasi hajjul baiti. Yang dimaksud baiti adalah baitul atiq. Yang punya baitul atiq, ketempatan baitul atiq adalah Mekah. Jadi keputusan sana. Andaikan baitul atiq itu ada di daerah Kambang Iwa, melok kita yang Kambang Iwa nih. Paham ya? Kenapa kamu tahu tak? Kambang Iwa itu di masjidnya baitul atiq, itu masjidnya Wong Kerinci. Kamu jangan tak tahu nih. Aku nih tahu, dan Wong Kerinci ada yang kelompok yang surau hijau atau apa itu yang kalau hajinya ke Kerinci. Nah kalau itu wukufnya ditentukan Kerinci. Nah kalau ini ada penentunya sana. Kaki kaji kita jengok baik. Ya kita peresminya pengumuman mana? Wong Mekah apa pengumumannya? Kalau itu hari Arafahnya Jumat, kita puasa Jumat. Ya, kalau Arafahnya ngomong Sabtu kita Sabtu. Dan dari situ baru besoknya Lebaran. Andaikan, mohon maaf, andaikan misalnya kita ditentukan Jumat, sementara pemerintah kita mengatakan Lebarannya, kan pemerintah kita tidak ngomongkan wukuf, tidak berani dia ngomongkan wukuf. Jangan coba-coba. Hari wukuf adalah hari Jumat. Atas dasar apa? Wukuf di Monas, kan tidak mungkin. Jadi itu. Maka kita ikuti itu. Yang kedua, tolong camkan nih. Patokan standar amal. Kenapa sholat? Subhanallah. Nih, itu dalam tafsir banyak ya. Salah satu ayat di surat Sajadah. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kata-kata farji'na na'mal salihan atau qala rabbirji'un antaraktu ya an amala salihan fima taraktu. Ya Allah, aku akan beramal
walaupun sekilas. Amal yang dimaksud apa? Ini clear. Penyesalan seluruh orang, bahkan di Al-Quran di surat apa ya? Surat Mudatsir dikatakan, ya, ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Karena saya enggak sholat. Karena kami enggak sholat. Jadi kata kuncinya, kenapa sholat jadi patokan? Tolong camkan. Karena di sholat ada satu amalan yang merupakan amalan tauhid. Ini punjernya, pokoknya adalah jawabannya tauhid. Ini tepatnya pertanyaannya. Jadi ulangi, masalah pokoknya di tauhid. Bukti orang bertauhid adalah sujud. Jadi amalan yang pengen dikejar oleh ahli kubur cuma satu. Bukan sedekah, bukan pulau apa namanya, pergi haji atau apa, bukan. Yang nak dikejar cuma siko. Andaikan diizinkan hidup satu tarikan nafas, maka satu tarikan nafas itu dalam keadaan dia sujud. Dan sholat adalah sujud. Nah, yang kedua tadi, kalau baik sholatnya, ini pokoknya loh. Kalau baik sholatnya, maka baik amal yang lainnya. Yang dimaksud baik sholat itu adalah sholat yang benar-benar sujudnya itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di Al-Quran surat Al-An'am dikatakan lam yalbithu imanahum bidzulmin, tidak mencampuri tauhidnya dengan syirik. Dipertegas lagi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menafsirkan ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ini tafsir ayat ini dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang paling tepat. Sahabat-sahabat mengatakan begini, orang yang istiqomah, kata sahabat-sahabat lain, adalah orang yang tidak pernah salah atau tidak berbuat salah. Maka kata Abu Bakar, bukan itu maksud ayat ini. Maksud ayat ini adalah orang yang istiqomah adalah orang yang tidak syirik. Ulangi berarti. Kalau soal salah itu tidak mungkin. Kalau kamu mengatakan orang istiqomah orang tidak pernah salah, berarti seluruh orang Islam nggak ada yang istiqomah. Teko kiai beda katanya. Karena kiai ada salah enggak? Ada. Tapi kalau syirik tidak. Gara-gara itu. Nah, jadi kata kuncinya, sholat yang buruk adalah sholat yang masih ada kesyirikan. Apa sholat yang ada kesyirikan? Kita sudah tahu. Kaki itu pelajari lebih dalam lagi. Intinya mah ini. Sholat yang pingin dijingok uang itu syirik kan? Istilahnya riya. Kan ada? Ya ada. Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Itu disebut di Al-Quran. Kalau mereka sholat, mereka berdiri dengan malas. Kalaupun semangat, mereka pingin dilihat manusia. Itu ayatnya mah itu jelas clear. Jadi itu sholat yang buruk masih. Nah, yang kedua, sholat yang buruk lagi memang adalah sholat yang dalam rangka untuk mengelabui baik. Sampai ada masjidnya, namanya masjid diror. Sholat tapi sebenarnya. Yang ketiga, sholat yang buruk termasuk ada seorang sahabat datang, sholat. Kata Rasulullah, sholli. Sholatlah kamu. Rasul, saya sudah sholat. Belum. Sholat lagi. Terus, 3 kali disuruh ngulang terus ini. Sampai akhirnya Rasul ngomong sama sahabat, njuk tahu dia belum sholat. Kamu praktekkan cara njuk tahu sholat. Kenapa? Kata Rasul, kamu sholatnya pecah ayam matok ini apa? Padi. Ayam matok padi. Coba kamu ya. Waktu kita rukuk itu kan kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu kan bukan cak matok ini. Kalau ayam tep. Nah, baca tak kamu? Ada baca nih. Kira-kira itu. Jadi intinya itu sholat-sholat yang buruk. Jadi bagaimana memperbaikinya? Ini filosofinya banyak sampaikan. Memperbaiki sholat yang itu supaya bagus itu amal tadi, ya. Mukhlishina lahuddin. Berlatih untuk terus membaguskan niat dalam hati kita untuk ikhlas hanya kepada Allah. Kalau sudah itu insya Allah sholat kita pelan-pelan akan bagus. Pelan-pelan baik. Kalau kita baguskan dulu di aspek lain-lainnya juga bagus. Cuman kaki itu rapuh. Gampang terpengaruh. Misalnya kita membaguskan baju. Baguskan apa? Boleh. Cuman maksudnya kalau itu terus dibaguskan tapi yang di dalam tadi tidak dibaguskan. Contoh ya. Contoh nih. Mohon maaf nih. Contoh.
Ini ya, bagi yang masih lesu-lesu, yang masih malas-malas sholat, baik itu sholat di rumah maupun sholat di masjid, coba ingat, itu berarti kamu, kita lah, aku dan kamu ini, kalau masih lesu-lesu malas sholat, malas ke masjid, itu berarti pertanyaan baik mudah ini syirik ini. Ini kata kuncinya jawab ke syirik lagi. Berarti kalau kamu lagi malas itu karena melok ya apa? Pertanyaan apa? Setan tidak boleh nak bisik-bisikkan ya. Kalau setan yang paling penting adalah di Al-Quran alladzi yuwaswisu fi, kalau ragu dari setan. Tapi kalau kamu lesu-lesu itu dari mana tuh? Ada di dalam diri kita apa namanya? Bukan, pernah kita pelajaran berapa bulan yang lalu. Itulah hawa nafsu. Hawa nafsu itu nak lemak, makan enak, kayo rayo, dipijiti tiap hari, tidak sebegawe. Dia kira itu. Nah, hawa nafsu, perhatikan, Al-Quran mengatakan hawa nafsu itu bisa jatuh kepada syirik kalau jatuh kepada rumus afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, yaitu orang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Jadi kalau dia tidak sholat itu karena malas, berarti dia menuhankan hawa nafsu. Sholat adalah sujud kepada Allah, tidak sholat berarti sujud kepada hawa nafsu. Kira-kira itu. Jadi sumbernya tetap adalah masalah syirik. Jadi mengatasinya adalah makmanu kita berlatih untuk tidak jatuh dalam kesyirikan. Kata kuncinya tolong praktisnya sih kok beguyur. Tolong camkan ya. Jangan ngejut. Karena kalau yang ngejut kaget akhirnya diselewengkan oleh setan. Bentuknya apa? Contoh, ada orang ngejut. Kamu dengar, ini istilah umum dan ini berlaku. Kenapa saya perlu sampaikan? Banyak uang, mohon maaf nih. Banyak uang yang terutama anak-anak muda tadinya nakal, tidak pernah sembahyang, tidak pernah apa segala macam. Terus terkenal ada istilah sekarang namanya hijrah, benar? Kalau pemudi perempuan dari tidak berjilbab terus pakai jilbab katanya hijrah. Kunjuk contoh, artis, ada lanang ini, pemain musik, band, terkenal, terus hijrah, itu gitarnya dibanting, dihancurkan, karena alasannya sudah hijrah, sementara ini adalah maksiat. Nah ini salah. Jadi saking gembiranya dari tadinya tidak pernah sholat sekarang jadi sholat. Nah saking gembiranya banyak sekarang ini wong yang hijrah tadi ngato kita yang berangsur-angsur ini bid'ah. Perhatikan kalimatnya. Ya, jadi ngato aku pernah dikato. Bahkan yang lebih kenceng lagi, mohon maaf ini aku pernah terjadi di ustadz yang lain, kiai-kiai para sekarang juga pada cerita. Itu ada suatu saat pengajian yang agak dahsyat di Jakarta itu. Ada pengajian, begitu kiainya sudah duduk di sini, jamaah ngelihat, oh kiai itu separuh dari masjid itu keluar. Karena ngomongkan kiai itu bid'ah. Kira-kira itu. Saking kencengnya. Jadi dia ngerasa dia lebih bagus dari kiai itu. Karena sudah hijrah tuh. Kiai tadi belum hijrah. Kiai ini dak bolo enteng baik. Kalau aku dak perlu hijrah karena aku dari awal dari kecil memang sudah di sini dalam Islam inilah. Perhatikan kalimatnya nih. Kalau aku dak perlu hijrah. Dari kecil aku lah diajari sembahyang lah sholat nih. Kalau kamu kan baru, wajar baik kamu berhijrah. Kira-kira jawabannya nanti. Kalau aku dak perlu hijrah lagi. Jadi kira-kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin.